Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Informan, kembali lagi bersama saya Edi Aprianto di channel Ladang Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan seorang teman saya yang kemarin kita bertemu dan dia bertanya, apakah SIM tembak itu dapat diperpanjang atau enggak? Ya, SIM tembak ya, itu dapat diperpanjang atau tidak? Pertanyaan seperti itu, dan di video ini saya akan mencoba menjawabnya. Penasaran dengan jawabannya? Jangan kemana-mana, di sini aja. Oke, baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaannya, apakah SIM tembak itu bisa diperpanjang, yang harus kita ketahui pertama mengenai perpanjangan SIM ini adalah dari pasal 11 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 yang berbunyi, masa berlaku SIM itu 5 tahun, dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Tetapi apabila terlambat walaupun hanya 1 hari saja, maka pemohon wajib mengikuti proses ulang seperti pemohon SIM baru. Jadi apabila sahabat masa berlaku SIM-nya habis, walaupun hanya terlambat 1 hari saja, maka sobat harus mengikuti prosedur pembuatan seperti SIM baru. Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk memperpanjang surat izin mengemudi sahabat? Syarat-syarat untuk memperpanjang surat izin mengemudi itu yang pertama adalah KTP asli. Yang kedua adalah SIM asli yang masa berlakunya belum habis alias masih berlaku ya. Dan yang ketiga itu adalah fotokopi KTP dan SIM. Masing-masing sahabat bisa menyiapkan 2 ataupun 3 lembar agar tidak perlu bolak-balik nantinya ya. Dan yang keempat adalah surat keterangan dokter atau yang biasa disebut dengan kirdokter. Masalah perpanjangan surat izin mengemudi ini, sahabat bisa melakukannya dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah dengan pergi langsung ke Polres terdekat dan pergi ke bagian Satlantasnya. Yang kedua adalah sahabat dapat mendatangi mobil SIM keliling yang biasanya disediakan oleh Polres-Polres di daerah masing-masing. Dan yang terakhir adalah perpanjangan SIM melalui sistem online, yaitu SIM online. Ke pertanyaan awal tadi, apakah SIM tembak bisa diperpanjang atau tidak? Jadi menurut saya SIM tembak itu ada 2 jenis. Jadi jenis yang pertama itu adalah, yang saya maksudkan itu adalah SIM palsu. Yaitu jadi sahabat memberikan sejumlah uang kepada seseorang untuk pembuatan SIM ini. Akan tetapi sahabat tidak perlu pergi ke tempat pembuatan SIM ini, ke Satlantas atau ke pelayanan SIM yang seharusnya. Jadi sahabat hanya diam di rumah, sahabat memberikan sejumlah uang dan terus SIM-nya diantar ke rumah sahabat. Dan itu bisa dipastikan adalah SIM palsu atau SIM tembak tetapi palsu. Dan untuk yang SIM tembak yang kedua ini adalah SIM tembak yang resmi. Akan tetapi sahabat mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya karena sahabat menghindari kebanyakan dari warga negara Indonesia ini pasti menghindari yang namanya ujian praktek SIM ini, karena
ujian praktek ini kebanyakan dari pemohon-pemohon SIM baru itu akan mengalami kegagalan. Nah, jadi untuk orang-orang yang ingin memotong proses atau ingin cepat, itu biasanya memberikan uang lebih kepada oknum-oknum polisi agar dia dapat mengurus SIM tanpa harus melewati ujian prakteknya. Nah, jadi dia tinggal datang, melakukan pendaftaran, terus menunggu, terus diambil sidik jarinya, terus foto, dan akhirnya SIM-nya jadi. Nah, jadi itu termasuk SIM tembak juga menurut saya. Dan SIM tembak yang bisa diperpanjang itu tentunya SIM tembak yang kedua ini, karena yang pertama itu sudah jelas-jelas palsu. Nah, jadi apabila sahabat pergi ke pelayanan SIM di Polres, maka sahabat akan diketahui bahwasanya SIM yang sahabat miliki adalah SIM palsu. Nah, akan tetapi untuk yang kedua ini adalah SIM resmi, hanya saja menempuh cara-cara yang ilegal dan dilarang oleh undang-undang, karena itu termasuk perbuatan yang melanggar undang-undang seperti korupsi dan termasuk juga dalam KKN. Nah, dan itulah jawabannya dari pertanyaan apakah SIM tembak dapat diperpanjang. Nah, jika SIM tembak sahabat masuk ke kriteria yang pertama itu SIM palsu, nah itu tentu saja tidak bisa diperpanjang. Apabila masuk ke kriteria yang kedua yaitu SIM yang sahabat urus melalui jalur yang ilegal atau dengan cara menyuap anggota kepolisian agar sahabat melewati praktek yang sulit. Nah, jadi sahabat langsung ke SIM-nya saja, nah, itu juga termasuk SIM tembak. Akan tetapi itu bisa diperpanjang karena SIM tersebut adalah SIM resmi dari pihak kepolisian. Nah, berikut ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016, berikut tarif PNBP atau penerimaan negara bukan pajak untuk SIM. Nah, berikut ini adalah biaya-biaya yang harus sahabat keluarkan apabila ingin membuat SIM baru dan perpanjangan SIM. Nah, itulah sedikit informasi tentang SIM tembak dan biaya atau tarif yang sahabat harus keluarkan apabila sahabat ingin membuat SIM baru ataupun perpanjangan SIM yang resmi di pelayanan SIM di Polres setempat. Nah, tadi saya sudah tunjukkan tabelnya. Sekian informasi dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini apabila sahabat menganggap video ini sangat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, nyalakan notifikasi loncengnya agar sahabat terus mendapatkan info-info menarik dan bermanfaat dari saya. Sekian dari saya Edi Aprianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.